Halo Kanti Cuan Besamo. Hari ini kita mau bahas terkait tentang ISG kita hari ini dan beberapa saham pilihan kita. Ya. Nah, jadi langsung aja. Di sini merupakan pergerakan indeks harga saham gabungan kita, ya. Kalau kita lihat indeks harga saham gabungan kita hari ini dia mengalami penguatan di mana hari ini ISG kita naik diikuti oleh beberapa sektor ya yang mengalami penguatan. Yang pertama ada sektor kesehatan, itu ikutan naik sekitar 2,88%. Lalu ada sektor basic material itu naik sekitar 1,47%. Dan ada sektor energi naik sekitar 1,14%. Nah hari ini ISG kita naik sekitar 0,98%. Namun ada juga sektor yang melemah, yaitu sektor infrastruktur turun sekitar 0,02%. Nah, kalau secara teknikal, kalau kita lihat, indeks harga saham gabungan kita itu masih bergerak sideways ya. Dari tahun 2022 bulan Desember sampai sekarang itu masih bergerak sideways. Dengan resistennya itu ada di harga 6.954, sedangkan supportnya ada di harga di area sekitar 6.560 ya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam jangka waktu 1 tahun terakhir itu masih bergerak sideways ya. Namun kalau kita lihat secondary trendnya, ISG kita ini membentuk pola inverted head and shoulder ya. Di sini kalau kita cek, ini ada shouldernya, ini ada headnya, lalu ini juga ada shouldernya. Nah, kalau kita lihat saat ini ISG kita breakout dari pola inverted head and shoulder. Ya, di sini ada neckline-nya ya. Kalau kita tarik neckline-nya, nah hari ini dia breakout dari pola inverted head and shoulder-nya. Nah, pola inverted head and shoulder ini merupakan pola chart pattern reversal, di mana ketika ada suatu pola tersebut kemungkinan harganya akan naik. Nah, kalau kita lihat di sini ada resisten terdekat itu di area 6.866, lalu resisten yang tertinggi itu ada di harga di area 6.962. Nah, kemungkinan ISG kita akan bergerak naik sampai di sini ya. Nah, lalu dia mungkin koreksi karena di sini juga ada resisten kecil ya di sini. Nah, kemungkinan nanti ISG kita bergeraknya dia naik, turun, lalu dia naik. Jadi kalau misalkan dia menembus pola resisten yang di sini, area resisten di harga 6.868, kemungkinan akan bergerak naik di harga sampai harga 6.952. Nah, jadi ini sekilas review dari indeks harga saham gabungan kita. Ya. Nah, untuk sahamnya sendiri kita ada lirik saham IPCC, Indonesia Kendaraan Terminal. Jadi saham IPCC ini kalau kita lihat secara tren ya, secara tren ini bergerak uptrend ya. Di mana hari ini tanggal 11 ini merupakan tanggal ex-date-nya. Tanggal ex-date dividennya sekitar 49,77 per lembar sahamnya. Ternyata IPCC ini dia tidak mengalami dividen trap. Ya, dimana biasanya kalau seandainya perusahaan ini membagikan dividen besaran yieldnya lebih dari 7%, kemungkinan harga sahamnya akan mengalami penurunan. Nah, namun hari ini malahan IPCC pada perdagangan awal dia langsung turun di harga minus 6% di harga 745, namun di sesi 2-nya naik ke harga 790. Nah, jadi selamat buat holder IPCC ya. Selain mendapatkan capital gain dan juga mendapatkan dividen. Nah, IPCC ini sudah kita infokan sejak bulan lalu
sejak harganya masih di harga 600-an, di bawah 700-an, sekarang harganya sekitar 790, jadi sudah lumayan ya, cuannya sekitar 20% ke atas ya. Jadi untuk ulasan IPCC kemungkinan akan melanjutkan pergerakan bullish-nya atau uptrend-nya. Nah, kalau kita menggunakan indikator misalkan moving average ya. Kita atur misalkan moving average 20. Nah, maksud moving average 20 ini adalah pergerakan rata-rata dalam 20 hari kerja terakhir atau dalam jangka waktu 1 bulan terakhir. Kita setting 20 dan 50. Nah, kalau 50 ini dalam 3 bulan terakhir ya. Pergerakan saham IPCC ini ternyata dia itu memantul di area moving average 20-nya. Jadi waktu harga itu dia turun mengenai moving average 20-nya dia naik lagi. Nah, dapat diindikasikan bahwa ketika harganya masih berada di atas moving average-nya, kemungkinan harganya akan cenderung naik atau masih dalam tren bullish trend ya. Nah, target kenaikan harganya sampai mana? Kita bisa menggunakan Fibonacci, kita tarik dari area tertingginya, lalu kita hubungkan dengan area terendahnya. Ya, di sini di harga 680. Nah, targetnya itu ada di harga 820 dan target terjauhnya ada di harga 900-an. Nah, jadi sebelumnya IPCC ini ya sebenarnya sudah mencapai target profit kita yang pertama ya di harga 790-an. Kita sudah share rekomendasinya di channel Telegram kita. Dan saat ini dia masih mengalami penguatan ya. Nah, jadi ini merupakan ulasan dari IPCC, kemungkinan bakalan berlanjut penguatannya. Lalu ada saham yang kedua yaitu saham MAPI. Saham ini juga kita rekomendasikan kemarin pada saat harganya masih di area supportnya ya. Masih di area supportnya di sini di harga 1730-an. Kemarin kita rekomendasikan dan harganya saat ini sekitar 1800-an. Jadi harganya saat ini kita di member cuan bersama itu sudah pada floating profit ya. Nah, jadi saham MAPI ini kalau kita lihat trennya dari tahun 2022 kemarin pergerakan harga sahamnya cenderung mengalami penguatan atau mengalami bullish trend ya atau uptrend. Nah, kalau kita tarik garis trennya, harganya cenderung meningkat. Ya, harganya cenderung terus meningkat. Dan kalau kita lihat saat ini MAPI masih dalam tren bullish trendnya. Nah, kenapa kita bisa merekomendasikan MAPI ini? Yang pertama, saham MAPI ini dia kemarin berada di area support terkuatnya. Support terkuatnya ini sebelumnya dia merupakan area resisten ya. Jadi ada beberapa kali pantulan. Kalau kita lihat di sini ada di 1, ini ada 2, 3, ini juga 4, 5, dan 6 ya. 6 kali pantulan ketika harga berada di area resistennya atau supportnya yang sudah tertembus. Nah, di sini kita juga ada menemukan pola ascending triangle ya. Nah, di sini kita menemukan pola ascending triangle. Jadi kalau kita lihat kemarin itu saham MAPI berada di area supportnya, area yang sebelumnya menjadi resistennya. Dan kalau kita lihat ya, dia itu tidak menembus area support kuatnya. Nah, area support kuat atau resisten yang kuat itu dapat dikatakan kuat kalau seandainya terjadi beberapa pantulan. Ya, kalau kita lihat di sini ada beberapa pantulan sekitar 6 kali pantulan. Jadi semakin sering dia diuji semakin kuat juga support atau resistennya.
Nah, kemarin kita ada rekomendasikan pada saat di sini ya, sebelum dia naik tinggi ya pada tanggal 6 kemarin. Jadi kita rekomendasikan saham API ini. Nah, tanggal 6 ini dia ada membentuk pola Marubozu ya. Nah, di sini dia menembus area resisten terdekatnya, lalu besoknya dia turun lagi. Ya, di sini juga ada area resisten terdekatnya di sini. Dia turun lagi. Nah, besoknya lagi dia turun lagi. Jadi di sini kalau misalkan Kanti Cuan belum punya barangnya, Kanti Cuan itu ada 2 kali kesempatan untuk belinya. Yang pertama berada di sini, yang kedua berada di sini. Ya. Nah, jadi kemarin waktu dia koreksi, kita beli lagi Kanti Cuan. Dan hari ini dia naik lagi. Naik sekitar 3,14% ya di harga 1805 ya. Di harga 1805. Nah, kalau kita lihat dari Broksumnya itu ada terjadi akumulasi di mana broker YU itu akumulasi sekitar 4,5 miliar dengan harga rata-rata 1.787. Ada juga broker RX itu akumulasi sekitar 3,7 miliar dengan harga rata-rata sekitar 1.786 dan ada broker BK 1,8 miliar dengan harga rata-rata 1.786 ya. Nah, jadi hari ini dia juga volumenya lebih besar dari volume sebelumnya dan ada akumulasi dari beberapa broker. Kemungkinan harga saham API ini bakalan bisa naik lagi dengan resisten terdekatnya itu di harga 1925 ya. Di harga 1925. Jadi bagi Kanti Cuan yang belum punya barangnya, Kanti Cuan masih bisa beli kalau seandainya dia breakout. Dia breakout dari resisten terdekatnya di sini. Ini coba kita buat areanya. Kalau seandainya dia breakout di area sekitar 1820 sampai di 1810. Kalau seandainya dia breakout, kemungkinan bakalan naik lagi sampai ke 1920. Nah, kalau seandainya resistennya tertembus lagi, target profitnya berapa? Kita bisa menggunakan lagi Fibonacci ya. Kita ambil dari titik tertingginya, kita hubungkan dengan titik terendahnya. Nah, kemungkinan areanya taking profit yang kedua itu ada di harga 2100 Kanti Cuan. Nah, jadi seperti itu ya analisa dari saham API. Jadi kemarin kita sudah masuk ya, cuan kita sudah lumayan floating profitnya. Kita tinggal menunggu untuk target profit berikutnya ya di area 1925 sampai di harga 2100 untuk taking profit terjauh. Nah, saham yang terakhir yang kita lirik adalah saham ACES. Kalau kita lihat saham ACES ini ya, dia itu ada membentuk pola bullish flag ya. Nah, di sini kemarin dia ada sempat naik tinggi ya dari harga 440 sampai ke harga 710. Lalu di sini dia ada konsolidasi ya, dia mengalami penurunan. Di sini. Lalu dia naik lagi sampai sini, lalu dia turun lagi dan hari ini kemarin dia ada menembus dari pola bullish flag-nya. Nah, di sini kalau kita tarik ya garisnya. Ini areanya. Nah, saat ini dia menembus area bullish flag-nya. Nah, hari ini saham ACES dia ditutup stagnan ya dengan harganya sekitar 710. Jadi dia naik namun besoknya dia koreksi, dia mau menguji area supportnya yang sebelumnya merupakan resistennya namun sudah tertembus menjadi supportnya. Dan kalau kita lihat dari broker summary-nya, di sini ada ZP yang akumulasi sekitar 5,9 miliar dengan harga rata 715 dan ada broker BK sekitar 1,1 miliar dengan harga rata-rata sekitar 714.
Nah, jadi ada akumulasi normal ya. Nah, kalau seandainya Kanti Cuan sudah punya barangnya, Kanti Cuan bisa pegang sahamnya dengan target profitnya. Kita bisa tarik lagi garis Fibonacci-nya dengan target profitnya di harga sekitar 775 sampai 880 ya target profitnya. Nah, area cut loss-nya di mana atau stop loss-nya di mana? Di area sini. Di area 685 ya. Di sini area untuk stop loss-nya. Nah, kalau misalkan Kanti Cuan belum punya barangnya, Kanti Cuan bisa beli perlahan ya, bisa beli di harga sekarang. Lalu kalau seandainya dia koreksi, kita bisa lagi averaging down lagi. Lalu kalau seandainya dia bakalan turun, nah stop loss-nya kalau seandainya dia melewatin golden number Fibonacci-nya di 61,8 itu di harga 670. Kalau seandainya dia turun melewati 670 bisa di cut loss. Kalau seandainya Kanti Cuan mau beli di harga sekarang. Namun bagi yang sudah punya barangnya, batas stop loss-nya itu di sini di 690 sampai 685 dengan target profit di harga 775 sampai 880. Nah, mungkin itu Kanti Cuan bersama ulasan terkait tentang indeks harga saham gabungan kita dan beberapa saham lainnya. Nah, jangan lupa Kanti Cuan bersama kalau seandainya ada mau request analisa, bisa subscribe channel YouTube kita dan juga bisa ikutin medsos kita, follow Instagram kita Cuan Bersamo, TikTok kita juga Cuan Bersamo, dan bisa subscribe channel Telegram kita di Cuan Bersamo juga. Nanti akan kita lampirkan linknya di deskripsi. Mungkin itu saja Kanti Cuan, see you.